Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya dan keberkahan kepada kita semua, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, kerukunan rumah tangga. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Kemudian orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah berikan kelebihan, limpahan harta. Kemudian Allah jadikan istiqamah dalam ketaatan kepada Allah, dan kita semua yang hadir malam hari ini insyaAllah selalu dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan bulan lalu kita sampai pada nomor yang ketiga tentang prahara akhir zaman dari kitabnya Syekh atau Hasyim Al-Asy'ari, Mbah Hasyim. Kalau orang NU manggilnya Mbah Hasyim, apalagi orang-orang tubuh ireng itu juga manggilnya Mbah Hasyim. Tetapi kalau di sini beliau tidak dipanggil Mbah Hasyim, kalau di sini dipanggilnya Buya Hasyim. Tapi kalau Buya Hamka dipanggil Buya Hamka. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama, dipanggilnya bukan Buya Dahlan tapi Mbah Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Kemudian dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada nomor yang ketiga, kita ulang satu nomor. Pada nomor yang ketiga, Nabi berkata di dalam hadisnya, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yatabahad nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai orang-orang itu masuk ke dalam masjid, mereka bermegah-megahan, berbangga-bangga diri dan bukan melakukan solat. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, dalam hadis yang lain, kelak di akhir zaman, kata Nabi, ada orang yang yadkhulul masajid la yusalli fihi wa yatabaha fihi. Mereka masuk ke dalam masjid tapi mereka tidak solat, kata Nabi, tapi mereka justru berbangga-bangga dan bermegah-megahan masuk ke dalam masjid, membanggakan diri akan kekayaannya, membanggakan diri akan kesolehannya, membanggakan diri akan kemegahan yang dia pakai. Jadi orang masuk ke masjid itu bukan untuk apa? Karena hati dia belum terlalu bersih. Sehingga kata Nabi, kelak akan muncul orang-orang seperti itu. Nah, ketika kita melihat orang-orang seperti itu, bisa jadi tanda kiamat sudah mulai dekat. Artinya apa? Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai seperti itu bermunculan. Oh, sekarang tidak nampak Ustaz orangnya. Memang belum nampak, karena orang seperti itu tidak menampakkan secara utuh. Hanya saja Bapak Ibu, ini oleh para ulama dikategorikan. Yang pertama, orang-orang yang suka pamer masuk ke dalam masjid, orang-orang yang suka ujub, membangga-banggakan diri, orang-orang yang suka merasa lebih, orang-orang yang masuk ke dalam masjid bukan sholat tapi bermegah-megahan. Itu khusus perempuan. Tapi ada poin yang lain, pemahaman yang lain ada. Apa pemahaman yang lain tentang hadis tersebut? Kata Nabi begini, orang-orang itu masuk ke dalam masjid itu mereka tidak sholat, hanya ingin menunjukkan kemunafikan mereka saja. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, kata Allah dalam Al-Quran itu, wa idza qamu ila salati qamu kusala, kata Nabi. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam masjid, solatnya tidak serius, bahkan mungkin tak niat solat. Nah, orang-orang seperti ini, kata Allah di dalam Al-Quran, disebut dengan orang munafik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa kok terjadi pertikaian dalam masjid? Kenapa kok terjadi di dalam masjid itu orang berantem, orang cekcok? Yaitu tadi, karena keangkuhan, karena kesombongan, karena fanatisme. Sehingga yang terjadi apa? Tidak ada tuh namanya keakuran itu. Si A punya kaswatul qalbi, hati yang busuk, hati yang rusak, hati yang mati. Artinya apa? Kalau ada manusia hati dia sudah mati, hati dia sudah tertutup oleh tinta hitam, itu yang ada pada diri dia satu, merasa paling benar.
Yang kedua, orang seperti itu sulit untuk diomongkan karena dia sum'ah, mesti sum'ah. Sum'ah itu apa? Selalu ingin didengar. Nah, karakter ini hanya dimiliki orang-orang yang sombong. Karakter ini hanya dimiliki orang-orang yang angkuh. Siapa mereka? Salah satu orang-orang yang contoh orang-orang yang sombong tadi dan yang angkuh tadi, mereka masuk ke dalam masjid itu bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah, tapi tujuannya adalah tujuan-tujuan yang lain. Bisa jadi untuk mendapatkan pujian, bisa jadi untuk pamer, bisa jadi untuk bermegah-megahan, bisa jadi mereka masuk ke dalam masjid memang bukan untuk sholat tapi bermain saja. Artinya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia masuk ke dalam masjid hanya berharap untuk kepentingan dia, dia tak akan masuk ke dalam masjid kalau tidak dapat kepentingan. Ini dia Bapak Ibu. Ini saya maksud. Ada orang tidak pernah ke masjid 10 tahun tinggal di samping masjid, nggak pernah ke masjid. Pas naik jadi anggota dewan dia datang ke masjid. Itu contoh tuh. Contoh yang jelas. Kenapa? Karena pagi tadi begitu Bapak Ibu. Tadi subuh itu ada orang curhat dan cerita begitu. 10 tahun dia tinggal di dekat rumah dia dekat masjid Ustaz. Dekat musola ini Ustaz. Enggak pernah dia nginjakkan kaki. Kemarin alhamdulillah katanya. Pas mau pencalonan dia datang katanya. Astagfirullah wa atubu ilaik. Kembali pada poin tadi Bapak Ibu. Dan itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya kata Nabi, kelak di akhir zaman itu akan muncul yakunu fi akhir zaman ubadun juhal. Akan bermunculan orang-orang yang bodoh nanti di akhir zaman itu kata Nabi. Itu sejalan Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka bodoh dari segi agama. Mereka tak mengerti. Bodoh di sini bukan berarti tak paham. Dia berilmu tapi tak menggunakan ilmu dia. Mereka tahu tapi mereka tak mengamalkan. Itu sama kategorinya bodoh. Sama dikategorikan bodoh. Orang yang berilmu tapi tak mengamalkannya. Itu hadis yang kedua dan yang ketiga. Nah, kemudian lanjutan daripada hadis tersebut pada hadis yang keempat, siapa la taqumu sa'a kata Nabi, sampai kalian akan melihat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat qati'ur rahim. Bapak Ibu tahu qati'ur rahim itu? Orang-orang yang tadi tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka masuk ke dalam masjid membanggakan diri, pamer dan lain sebagainya. Poin yang kedua, orang yang datang tadi, orang-orang tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai mereka masuk ke dalam masjid, tujuannya qati'ur rahim, untuk memutuskan tali silaturahim. Mereka tidak hanya di masjid, di luar masjid pun begitu. Hari ini orang paling mudah memutuskan silaturahim. Nabi kata dalam hadis yang lain kata Nabi, yusallimu ala man arafa wa la yusallim ala man la ya'rif. Kelak akan terjadi hari kiamat itu kata Nabi, mereka akan memberikan salam dan nasihat kepada orang yang mereka kenal tapi tidak berlaku sebaliknya. Dia tak kasih, dia tak nasihati orang yang tak dia kenal, dia tak nasihati orang yang tidak dekat dengan dia. Aku tak dekat dengan dia, tak berani aku kasih salam, takutnya dikiranya aku cari muka, takutnya dikira cari muka. Itu sebenarnya alibi saja, memang tak mau menegur, tak mau tunggu taklah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Kembali kepada poin tadi, orang hari ini paling mudah memutuskan tali silaturahim. Bagaimana cara mereka memutuskan tali silaturahim? Saling menyakiti. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mau tegur menegur. Yang ketiga, sombong. Kesombongan membuat mereka memutuskan silaturahim mereka. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kelak kata Nabi akan terjadi. Yang kedua kata Nabi, takhwinul amin. Takhwinul amin itu pengkhianat amanah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat kata Nabi takhwinul amin. Kalian akan melihat orang-orang para pengkhianat yang dianggap amanah. Dalam riwayat yang lain, yuhadditsunakum ma antum lam tasma'u wala aba'ukum. Nanti kata Nabi di akhir kiamat, di akhir zaman itu akan terjadi hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi, atau di hari kiamat nanti kalian akan melihat orang-orang berbicara sesuatu yang kita tidak ketahui walaupun orang-orang sebelum kalian. Nah, kelanjutan hadisnya itu adalah orang pengkhianat dibilang amanah, orang amanah dibilang pengkhianat. Sama, takhwinul amin namanya. Takhwinul amin itu orang-orang yang pengkhianat dibilang amanah, atau sebaliknya, orang yang amanah dibilang pengkhianat. Maksudnya apa tuh Pak Ustaz? Maksudnya adalah ada orang yang jelas kemunafikan dia, ada orang yang jelas pengkhianatnya. Contoh G30 SPKI, itu pengkhianat, itu pengkhianat agama dan pengkhianat negara.